Halo, Shalom Saudara. Kembali berjumpa dalam program Renungan Singkat di channel YouTube dari Gereja Masih Advent dari Ketujuh, Jemaat Yosodipuro. Kembali saya boleh berjumpa dengan Saudara dalam program ini dan kita akan belajar satu pelajaran singkat yang berjudul Membasuh Tangan dan Kaki. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat kami akan mempelajari firman-Mu pada saat ini, kami mohon Roh Kudus-Mu yang boleh mengajar kami dan bahkan menginsafkan kami tatkala firman ini mengamarkan sesuatu yang penting bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita teringat kepada pembasuhan tangan dan kaki, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah satu upacara yang ditetapkan Kristus di malam sebelum dia disalibkan dalam Yohanes pasal yang ke-13 saat Yesus memberikan teladan kepada para muridnya untuk membasuh tangan dan kaki. Tapi saudara, membasuh tangan dan kaki ini jauh sebelum di malam sesaat ketika Yesus akan disalibkan itu sudah ada. Kalau Anda membaca dalam Keluaran pasal yang ke-25 hingga pasal yang ke-40, di sana adalah petunjuk yang Tuhan berikan kepada orang Israel membangun bait suci. Jadi dari Keluaran pasal 25 hingga 40 sebagian besar berisi tentang petunjuk yang Tuhan berikan kepada umatnya tentang bagaimana mendirikan bait suci. Dan salah satu perkakas yang ada di bait suci adalah bejana pembasuhan. Sebagaimana namanya, bejana pembasuhan adalah tempat di mana seseorang membasuh sesuatu. Dan apakah yang dibasuh? Dalam Keluaran 30 ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan demikian. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian kepada Tuhan atau bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi petunjuk yang Tuhan berikan kepada para imam bila mana mereka hendak masuk ke kemah pertemuan atau ke bait suci, tempat yang kudus, tempat di mana Tuhan bertahta, atau ketika mereka para imam hendak menyelenggarakan kebaktian dan mempersembahkan hewan persembahan kepada Tuhan, haruslah diadakan upacara terlebih dahulu atau ritual terlebih dahulu, yaitu membasuh tangan dan kaki. Dan apakah tujuan daripada membasuh tangan dan kaki di bejana pembasuhan ini? Dalam tulisan inspirasi di buku Testimonies jilid yang kedua halaman 614 mengatakan, pembasuhan tangan dan kaki menunjukkan kepada mereka bahwa setiap partikel debu haruslah disingkirkan sebelum masuk ke hadirat Allah. Jadi secara literalnya membasuh tangan dan kaki karena supaya kotoran, debu-debu yang menempel di tangan dan kaki ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum imam masuk kepada hadirat Allah atau sebelum mereka melakukan pekerjaan pelayanan di bait suci. Kalau secara makna aplikasi, buat kita di zaman ini, kita sudah tidak ada lagi bait suci. Memang 3 bulan sekali di gereja kita mengadakan pembasuhan tangan dan kaki. Tapi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, apakah artinya membasuh tangan dan kaki? Dalam Amsal 6 ayat yang ke-17, kita bicara di sini apa yang dilambangkan oleh perbuatan tangan manusia. Amsal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dikatakan tangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi tangan menggambarkan perbuatan dosa dari umat Tuhan. Lalu bagaimana dengan kaki? Di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-7, dalam Alkitab kita bahasa Indonesia terjemahan baru, terjemahan yang saat ini ada, dikatakan, mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi inilah yang dikatakan di bagian awal dari Yesaya 59 ayat yang ke-7. Tapi dalam terjemahan lain, termasuk pula dalam terjemahan bahasa Indonesia tapi yang versi lama, ada satu kata yang mana tidak ada dalam terjemahan Indonesia versi yang terbaru. Dalam bahasa Indonesia versi lama, di Yesaya 59 ayat yang ke-7 bagian awal mengatakan, bahwa kakinya berlari-lari akan membuat jahat, dan mereka itu pantas akan menumpahkan darah orang yang tiada bersalah. Dalam terjemahan King James Version ataupun Indonesia Literal Translation juga ada kata kaki di sana.
Dan kata kaki di sana indikasinya adalah untuk melakukan kejahatan dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi dari sini kita bisa melihat mengapa tangan dan kaki dibasuh secara literal, karena memang partikel debu atau kotoran haruslah dibasuh sebelum imam menyelenggarakan kebaktian di bait suci, atau sebelum mereka masuk ke bait suci dan menuju kepada hadirat Allah. Tapi secara rohani sehari-hari, terutama kita yang hidup di zaman ini, saat bait suci ini tidak lagi ada, pembasuhan tangan dan kaki menggambarkan pekerjaan menyingkirkan atau meninggalkan dosa. Oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-8, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Bukan maksudnya ketika tangan dan kaki kita melakukan sebuah kesalahan, lalu kita penggal atau kita potong. Yang dimaksudkan adalah singkirkan setiap perbuatan dosa atau kebiasaan buruk yang kita lakukan. Jadi saudara, saat kita terapkan pula pembasuhan kaki yang diajarkan oleh Yesus di Yohanes 13 di malam sebelum dia disalibkan, di sana dia membasuh tangan dan kakinya. Dan ini yang menjadi teladan kita di gereja kita untuk membasuh tangan dan kaki setiap 3 bulan sekali dalam upacara perjamuan suci. Pembasuhan tangan dan kaki selama ini kita maknai sebagai tindakan merendahkan hati. Itu benar. Memang karena tersirat dalam Yohanes 13, Yesus membasuh tangan dan kaki daripada para muridnya, karena di antara mereka tidak ada yang merendahkan hati. Sehingga Kristus memberikan teladan dengan membasuh tangan dan kaki mereka. Tapi dalam aplikasi yang lain, tangan dan kaki menggambarkan perbuatan dosa, dan ketika itu dibasuh, artinya sebuah pekerjaan untuk menyingkirkan atau meninggalkan dosa. Dengan demikian, saudara, kita bisa melihat pekerjaan meninggalkan atau menyingkirkan dosa bukanlah satu pekerjaan yang dapat diabaikan. Bahkan Paulus berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau Anda baca kalimat atau ayat selanjutnya, di sana mengatakan, pada hari ini Tuhan berkenan untuk menyelamatkan. Kalau Anda baca kalimat secara lengkap, Anda akan mendapati bahwa ada sebuah desakan atau urgensi untuk memanfaatkan momentum ketika Tuhan ingin menyelamatkan kita. Kita tahu diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan momentum bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan berdasarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Sekalipun kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, artinya bukanlah satu masalah yang sepele untuk mengabaikan meninggalkan dosa. Fakta bahwa Yesus mati karena dosa kita, menanggung dosa kita, atau dengan kata lain, dosa kita lah yang mengakibatkan kematian Yesus. Fakta ini jelas kalau kita lihat di dalam Alkitab. Seharusnya mendorong kita untuk merasakan sebuah kepentingan yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan meninggalkan atau menyingkirkan dosa. Jadi pekerjaan meninggalkan atau menyingkirkan dosa yang kita lakukan hari demi hari bukanlah sesuatu yang dapat kita anggap remeh. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, benar, tapi kasih karunia Tuhan dikatakan Rasul Paulus jangan membuat itu disia-siakan, karena faktanya kita diselamatkan oleh Yesus lewat kasih karunia yang dikatakan sebagai sebuah kasih karunia, dan kematian Yesus menanggung dosa kita. Atau dengan kata lain, dosa kita lah yang mengakibatkan kematian Yesus. Sehingga saudara, ketika dikatakan membasuh tangan dan kaki dalam upacara di bait suci Dalukala, di bejana pembasuhan tangan dan kaki dibasuh, begitu pula saat Yesus mengajarkan pembasuhan tangan dan kaki di Yohanes yang ke-13, tidak sekedar sebuah peragaan luar untuk merendahkan hati, merendahkan diri, namun juga memiliki aplikasi penting dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita melakukan sebuah pekerjaan untuk meninggalkan dosa? Kita tahu Yesus mati di kayu salib karena menanggung dosa kita, atau dosa kita lah yang mengakibatkan kematian anak Allah di kayu salib. Sehingga fakta ini seharusnya mendorong kita merasa penting untuk melakukan sebuah pekerjaan meninggalkan atau menyingkirkan dosa. Ingat, yang bertugas di bait suci adalah para imam. Mereka yang bekerja melayani kebaktian di bait Allah. Artinya kita umat Tuhan khususnya yang terlibat secara langsung dalam sebuah pekerjaan pelayanan haruslah menekankan pentingnya ini dalam benak atau pikiran kita
pekerjaan meninggalkan dosa bukanlah sesuatu pekerjaan yang dapat kita anggap remeh dan kita abaikan. Dan satu ayat terakhir di dalam Mazmur pasal 22, kalau Anda baca dalam Mazmur pasal 22, di sana ada banyak hal yang menubuatkan mengenai apa yang Yesus akan alami di kayu salib. Dan salah satunya adalah di dalam Mazmur 22 ayat yang 17. Dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi saudara, Yesus disalibkan, ditusuk tangan dan kakinya, bukanlah sesuatu yang baru tercetus ide itu ketika dia melayani, bukanlah sesuatu yang direncanakan kematiannya di kayu salib, adalah suatu ide yang baru tercetus sebelum dia menemui kematian. Tapi di Mazmur, Raja Daud yang hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Yesus pun juga mengatakan tangan Yesus dan kakinya akan ditusuk, dipakukan. Kita ingat tadi, tangan dan kaki kalau itu dilakukan, kalau itu adalah tangan dan kaki manusia, tangan dan kaki kita orang berdosa, menggambarkan perbuatan dosa. Yesus dalam kematian yang di kayu salib, dia disalibkan, tangan dan kakinya dipakukan, adalah sebuah gambaran jelas buat kita untuk menanggung dosa-dosa kita, tidak sebatas mati, tetapi di sana juga kita bisa melihat bahwa tangan dan kakinya itu haruslah terkena imbas dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi saudara, saat ini sangat jelas bagi kita bahwa pekerjaan meninggalkan dosa bukanlah satu pekerjaan yang dapat kita anggap remeh. Satu pekerjaan penting, yang mana tentunya kita membutuhkan lebih banyak lagi kasih karunia Tuhan. Karena mengapa? Sama seperti kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, begitu pula kita tidak bisa meninggalkan dosa jika bukan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.